Hello, welcome to my channel. Today we will discuss chapter 1 part 3 grade 7 and we are talking about apologizing, artinya meminta maaf. Nah, ungkapan-ungkapan apa saja yang biasanya kita pakai untuk meminta maaf? Jadi ungkapan dalam bahasa Inggris itu kira-kira apa ya yang dipakai kalau orang mau meminta maaf? Oke, I will divide this video into two parts. Jadi kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang materinya. Yang kedua kita akan mengaplikasikan apa yang kita pelajari dari materi tadi ke dalam soal-soal. Oke, let's do the first part. Kita akan memperhatikan video berikut ini. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana meminta maaf atau apologizing. Di dalam gambar ini ada seorang anak yang merusakkan HP ibunya. Kemudian dia meminta maaf kepada ibunya. So, he will say, sorry mom for breaking your cell phone. I'm sorry for breaking your cell phone, mom. Kemudian ibunya mengatakan, no problem dear, but next time be careful. Ya nggak apa-apa, tapi lain kali hati-hati. Kira-kira kapan orang meminta maaf atau alasan-alasan apa saja yang biasanya orang meminta maaf? The reason of asking for apology are biasanya adalah number one, we do something wrong, melakukan sesuatu yang salah. Bisa break the cell phone atau bisa juga spill the oil atau spill the ink, ya, menumpahkan minyak atau menumpahkan tinta. Number two, we make someone sad or disappointed. Jadi kita melakukan sesuatu yang membuat orang sedih atau membuat orang kecewa. Kemudian yang ketiga, we break regulation or we break the law. Jadi kita melanggar aturan atau melanggar hukum. Itulah alasan kenapa kita meminta maaf. Kemudian, what expression used to ask for apology? Jadi kira-kira ekspresi apa yang biasanya kita pakai kalau kita mau meminta maaf? Yang pertama yang sering kita dengar adalah ekspresi apa? Kita biasanya berkata sorry atau I'm sorry atau I'm so sorry, I'm really sorry, I'm terribly sorry. Sorry, so really sama terribly itu menyangatkan, sangat minta maaf. Forgive me, I apologize for, saya meminta maaf karena, for ditambah dengan alasannya. Contohnya, saya bisa mengatakan sorry for the dog, maaf karena anjingnya. I'm sorry for bad service, maaf karena pelayanan yang buruk. Bad service itu terdiri dari dua kata. Biasanya seperti ini disebut dengan frase kata benda, non-phrase. Atau saya bisa juga bilang, I apologize for coming late. Saya minta maaf karena datang terlambat. Biasanya, for ditambah dengan verb ing. Kata kerja ditambah dengan ing. Come ditambah dengan ing. For coming late. Kemudian, respon apa yang biasanya kita pakai untuk menjawab permintaan maaf tadi? Kita bisa pakai it's okay, that's alright, no problem, never mind, it doesn't matter, ya. Semuanya intinya adalah tidak apa-apa. Dan don't worry. Don't worry itu jangan khawatir. Don't worry about it. Jadi itulah ungkapan-ungkapan yang kita pakai untuk meminta maaf juga responnya. Oke, let's practice. Kita sampai kepada bagian yang kedua, mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari tadi ke dalam soal-soal. Misalkan ada soal berikut, choose the correct answer. Pilih jawaban yang tepat. Ada sebuah percakapan antara Adi dan Ivan. Adi mengatakan, I'm sorry for coming late to the meeting. Ya, maaf karena terlambat datang ke dalam pertemuan ini. Ivan mengatakan, bla bla bla, it's just begun. Nah, kira-kira jawaban apa yang paling tepat untuk mengisi itu? Tadi kita belajar kalau ada permintaan maaf, maka kita bisa bilang, it's okay, don't worry, no problem, never mind, it doesn't matter. Ya, intinya adalah tidak apa-apa. Kemudian di soal kedua, you are in the library to return your book, but you are late to return the book. So you say sorry to the librarian, Miss Tuti. Lalu apa yang akan kalian katakan kalau kalian misalkan terlambat mengembalikan buku? Dikatakan you bla bla bla, it's okay but don't do it again. You must be fined to this late book. Kamu harus didenda karena keterlambatan ini. Kalau saya meminta maaf karena buku yang terlambat, maka saya bisa mengatakan
Ya, kalau for lending itu karena meminjami, masalah ya kan saya yang meminjam. Jadi saya bisa mengatakan maaf karena buku yang terlambat ini. Forgive me for this late book. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian kita ke soal yang ketiga. Ini soal yang berbeda. Kita diminta untuk mengurutkan atau menyusun kata-kata yang tidak urut ini ke dalam sebuah kalimat yang tepat. Ya, kalau misalkan kita sedang belajar tentang meminta maaf, maka kira-kira itu adalah permintaan maaf. Jadi ada kata I'm so sorry, kira-kira tepat seperti ya. I'm so sorry berarti 2, 1, 4. Kemudian for dengan alasan apa, ditambah dengan kata kerja ing alasannya. Jadi I'm so sorry for tearing. Tearing itu menyobekkan, ya. Kemudian menyobekkan apa? Menyobekkan satu halaman dari novel, mungkin maksudnya itu ya. Jadi kira-kira jawaban yang paling tepat adalah 2, 1, 4, 3, 5, 6, 8, 9, dan 7. Oke, jadi kalau disusun menjadi I'm so sorry for tearing a page of your novel. Ya, itu kira-kira jawabannya. Okay, I hope this video will help you to understand how to say sorry and how to respond it. Thank you very much for your attention. See you in my next video.